Putusan MK itu ingin mengatakan Anda tidak layak lagi mengenakan jubah itu. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya sebaiknya Pak Anwar lebih terhormat kalau dia mengundurkan diri. Wacana atau ide untuk mempermanenkan MK-MK itu justru menurunkan derajat negarawannya itu. Ya. Menurunkan derajat kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, lalu apa bedanya dia dengan kami seperti Mahkamah Kehormatan Dewan misalnya. Putusan itu bagi Amin ya sebenarnya tidak juga kemudian dimanfaatkan untuk menambah elektabilitas misalnya. Tidak. Justru putusan itu ya menjadi pembelajaran ya. Bagi siapapun ke depan yang menjadi presiden begitu. Assalamualaikum Tribuners. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bang Nasir Jamil, politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Sudah 4 periode duduk sebagai anggota Wakil Rakyat di Komisi 3 di DPR. Dan berturut-turut. Rezekinya bagus. Untuk mengawali di bincang-bincang kita ini, kita coba tanya Bang Nasir Jamil. Tribuners, Bang Nasir, saya selalu memanggilnya Bang Nasir Jamil ini selalu menghiasi pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi sudut pandang bagi publik. Terkini karena Bang Nasir selama menjadi wakil rakyat tercatat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI yang memenangi masalah hukum dan HAM. Apalagi sekarang beliau tentu akan menjadi salah satu juru bicara pasangan Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kita pengen tahu sudut pandangnya beliau pasca putusan MK yang kemudian memberhentikan atau menonaktifkan Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK. Menurut Bang Nasir seperti apa? Iya, jadi saya kemarin membaca komplainnya Pak Anwar Usman ya. Karena rapat-rapat itu dilakukan secara terbuka, ya, dan itu menurut Pak Anwar Usman melanggar kode etik, ya, rapat MK seharusnya tertutup, ya, karena menyangkut dengan orang, gitu loh. Tapi Pak Anwar Usman lupa bahwa hari ini kita mengalami disrupsi yang luar biasa. Kepercayaan publik itu harus kita tumbuhkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Pak Jimli dan kawan-kawan itu rapatnya tertutup. Orang akan semakin tidak percaya gitu loh. Ya, orang akan curiga, khawatir, ini ada apa lagi kira-kira begitu. Dan memang banyak hal yang kemudian dilabrak, ya, dikesampingkan. Contoh waktu misalnya kopi sianida, ya, terbuka sangat. Ya, sidangnya, dan itu sebenarnya bertentangan dengan hukum acara pidana, boleh, tapi itu kan dibuka, ya, nggak ada yang bisa menahan, ya, dan kemudian berlanjut, ya kan, sidang-sidang diekspos secara terbuka, orang bisa menikmati di mana saja, dan itu seperti saya katakan tadi, kalau kita sandingkan dengan hukum acara pidana, ya nggak cocok, begitu, nggak ada di situ, tapi karena kita sudah mengalami disrupsi. Dan kemudian bagaimana orang bisa percaya, maka mau tidak mau kita harus ya menyampingkan aturan-aturan yang selama ini mengatur tentang itu. Nah, begitu juga soal rapat MKK itu, ya. Jadi sebenarnya kenapa terbuka dan kemudian orang bisa melihat di media sosial misalnya cuplikan-cuplikannya, itu dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Mahkamah Konstitusi. Nah, adapun putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu menurut saya itu sangat serius, ya, sangat serius itu. Jadi itu sangat berat sebenarnya, ya, menanggalkan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, dan saya sih sebenarnya pernah kemarin teman media nanya kepada saya soal ini, saya katakan sebaiknya Pak Usman Anwar mundur. Ya, lalu kebelakangan baru saya baca dari Muhammadiyah juga meminta hal yang sama. Saya tidak tahu apakah saya lebih dahulu mengatakan itu, baru kemudian Muhammadiyah, tapi poinnya sama. Saya minta agar
Pak Usman Anwar itu mundur secara sukarela. Karena ya. apa? Karena atribut-atribut yang melekat kepada hakim Mahkamah Konstitusi itu sudah ditanggalkan oleh putusan MK tersebut. Ya. Pemikiran Bang Nasir berarti sama dengan pemikiran salah satu hakim MK yang punya dissenting opinion yang harusnya diberhentikan ya. Tapi kalau menurut Bang Nasir, kalau saya mengacu kepada Prof Mahfud, ini sudah cukup berat, dan kalau misalnya diberhentikan kan bisa mengajukan banding. Artinya akan ada proses hukumnya lebih panjang lagi. Apakah ini menurut Bang Nasir sudah cukup, Bang? Iya, jadi makanya karena kan Mahkamah Konstitusi itu kan lebih mengedepankan integritas, etika, ya kan. Jadi martabat hakim Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya pada putusannya, ya, tapi juga pada perilaku dia. Ya. Nah, oleh karena itu ketika ada putusan MK tersebut, maka secara otomatis dalam pandangan saya itu menanggalkan jubah kebesarannya itu. Jadi seolah-olah jubah itu dikoyak-koyak dengan putusan MK itu. Setelah dikoyak-koyak atau dibuka ditaruh di satu tempat. Ya kan? Artinya seolah-olah putusan MK itu ingin mengatakan Anda tidak layak lagi mengenakan jubah itu. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya sebaiknya Pak Anwar lebih terhormat kalau dia mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri karena memang putusan itu sangat berat dan menodai Mahkamah Konstitusi begitu. Ada kemudian yang beranggapan seharusnya dengan dinonaktifkan Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, apa kemudian bisa dikaitkan dengan menganulir putusan perkara 90. Ya, tapi kan Indonesia ini kan negara aturan ya, negara peraturan, ya, bukan negara hukum ya, negara undang-undang dan negara peraturan. Jadi soal etikabilitas, ya, integritas itu kan belum menjadi sesuatu yang bahagian dari keputusan-keputusan politik. Asal sesuai dengan aturan, ya udah, persoalan itu di luar etika, di luar integritas, itu dalam pandangan saya selama ini yang terjadi itu bukan masalah, ya, bukan masalah itu. Yang penting aturannya dilalui. Contoh misalnya Undang-Undang Ciptaker misalnya, dikerjakan dikebut siang malam, kemudian mengabaikan aspek-aspek formal, ya, dan lain sebagainya. Yang penting sesuai saja sama mereka. Ya. Soal bahwa ini pantas atau tidak, patut atau tidak, itu nggak ada urusan itu. Makanya saya katakan negara kita ini sebenarnya bukan negara hukum, tapi negara undang-undang. Negara undang-undang. Ya, jadi diproduk undang-undang, dibuat aturan. Ya. Kalau negara hukum itu hukum punya moralitas. Ya. Nah, moralitas hukum itulah yang kemudian membuat hukum itu menjadi bermartabat. Nah, problemnya karena kita belum sampai kepada negara hukum, ya akhirnya moralitas hukum itu ya ditempatkan di satu tempat. Itu sebabnya kenapa kemudian hukum di negeri ini seperti pagar kawat, ya, mudah dibengkokkan kemana dia mau. Ya, Bang, ada nggak sih rencana kemudian Komisi 3 secara resmi memanggil MK gitu misalnya? Ini jadi patsunnya itu ketika ada lembaga-lembaga negara yang diatur pengaturannya dalam konstitusi, itu kami sebut dengan rapat konsultasi. Dan rapat konsultasi itu biasanya lazim yang kami lakukan selama ini, kami mendatangi ya lembaga itu. Jadi kami misalnya bertandang ke BPK, bertandang ke Mahkamah Agung, bertandang ke Mahkamah Konstitusi begitu. Dan rapat konsultasi itu bukan rapat pengawasan, lebih kepada ya pertanyaan-pertanyaan, ya, bagaimana meningkatkan kapasitas kompetensi hakim, kemudian sarana dan prasarana yang membuat kemudian agar tugas-tugas hakim bisa lebih baik, putusan-putusannya bisa lebih
memberikan keadilan kepada masyarakat. Jadi rapat konsultasi itu bukan rapat pengawasan seperti yang kami lakukan di DPR begitu. Apalagi ini kan yudikatif, ya, dia cabang kekuasaan yudikatif, ya, tentu kami cabang legislatif misalnya. Nah, dia kan punya ranah sendiri gitu, ya, bahwa putusannya itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ya, kita hanya bisa melakukan rapat konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi, tidak memanggil mereka ke DPR misalnya. Nah, dan itu sebenarnya kalau mau ya, kan selama ini pernah dilakukan, walaupun saya lihat sekarang sudah sangat jarang dilakukan. Rapat konsultasi antara eksekutif, legislatif, yudikatif kan biasa ada itu, ya. Tapi sudah lama saya tidak mendengar rapat-rapat itu lagi, ya kan. Nah, seharusnya kalau ada kalau rapat itu masih ada, ya paling tidak kan bisa menjelaskan kepada publik, walaupun publik juga kemudian tidak akan bisa mendapatkan banyak informasi dari hasil rapat-rapat tersebut, karena tentu tidak semua hasil rapat konsultasi itu diumumkan atau diberitahu kepada masyarakat. Ya. Bang Nasir, Tribuners juga mungkin perlu tahu atau mendapatkan pemahaman. Ini kan MK ini kan ada karena ada kasus khusus, Bang. Ya. Perlu nggak kira-kira untuk agar kinerja MK lebih baik gitu, atau kemudian mendapatkan perhatian, MK ini kemudian dibuat secara permanen, Bang? Salah satu predikat yang tidak dimiliki oleh penyelenggara negara lainnya itu adalah negarawan yang hanya dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Saya bisa membayangkan dulu ketika ini dibahas atau digodok atau dibentuk, banyak pemikiran tentang sosok negarawan ini. Ya. Sehingga negarawan ini tentu diharapkan orang yang tidak pernah salah dalam tanda kutip, tidak pernah salah. Nah, kalau kemudian ada wacana atau ide untuk mempermanenkan MK, itu justru menurunkan derajat negarawannya itu, ya. Menurunkan derajat kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, lalu apa bedanya dia dengan kami, seperti Mahkamah Kehormatan Dewan misalnya, apa bedanya? Jadi karena dia negarawan itulah, ya, dia diharapkan tidak salah, ya, perilakunya benar-benar lurus begitu, karena dia negarawan. Tapi karena dia manusia, tentu dia tidak luput dari kesalahan. Sehingga ketika ada putusan-putusannya yang mencederai keadilan banyak orang, maka dibutuhkanlah, ya, satu majelis yang mengoreksi putusannya itu. Karena memang putusan MK itu kan final dan mengikat, ya, sangat berkuasa penuh, kira-kira begitu. Berkuasa penuh dia. Betul. Dan cara mengoreksinya ya seperti itu. Jadi kehadiran MK itu mengoreksi, dan karena itu dia ad hoc. Ya. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalau dia dipermanenkan itu menurunkan derajat. Ya, kenegarawanan yang disandang oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, apalagi mereka di sana profesor semua ya. Iya, jadi memang itulah yang membedakan mereka dengan kami misalnya, dengan presiden. Bahkan presiden sekalipun tidak disebut sebagai negarawan, ya kan? Hanya hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin waktu pembentukan pasal-pasal ini itu banyak debatnya dalam pandangan saya. Ya, kenapa hakim MK itu negarawan? Seharusnya kan presiden juga harus negarawan, ya kan, kira-kira begitu. Tapi justru hakim MK yang secara eksplisit itu disebutkan sebagai seorang negarawan. Gitu. Pasca putusan MK, kemudian sebelumnya terkait sidang di Mahkamah Konstitusi, quote and quote, menjadi isu politik karena memang kita sedang berada di tahun politik. Sekarang saya tanya ke Bang Nasir sebagai politisi yang kemudian partainya mengusung Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Bang, apakah kemudian putusan MK ini kemudian menjadi amunisi segar atau amunisi positif bagi pasangan Amin dalam membuat strategi di pertarungan pilpres ke depan? Jadi sebenarnya
siapapun dalam pandangan saya, baik itu Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Prabowo, Saudara Gibran, ya Anies Baswedan dan Muhaimin, tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah komoditi, ya, apalagi dimanfaatkan menjadi sebuah amunisi. Ya, putusan itu justru untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, ya, bahwa ada sesuatu yang dalam pandangan majelis yang duduk di MK itu salah, ya. Oleh karena itu putusan itu bagi Amin ya sebenarnya tidak juga kemudian dimanfaatkan untuk menambah elektabilitas misalnya, tidak. Justru putusan itu ya menjadi pembelajaran ya, bagi siapapun ke depan yang menjadi presiden, begitu. Ya. Oleh karenanya kami melihat dan tidak berusaha menjadikan itu sebagai sebuah amunisi, ya. Justru itu menjadi bahan diskusi, ya, bahan diskusi bahwa memang kita harus memperbaiki dan kemudian berpikir bagaimana cara kita untuk mengawasi hakim di Mahkamah Konstitusi, karena putusan mereka itu final dan mengikat. Jadi ketika kekuasaan itu mereka sangat besar, kewenangan mereka sangat besar, maka harus ada instrumen pengawasan yang juga besar agar kewenangan dan kekuasaan besar yang mereka melakukan itu tidak disalahgunakan. Gitu. Ya. Bang, sekarang lebih politis lagi. Ngomong-ngomong, kalau dari hampir semua lembaga survei kemudian merilis kemudian kepada media, jagoan abang ini selalu berada di nomor 3 nih. Iya. Apa sih itu, apakah kemudian survei itu menjadi alat pacu untuk meningkatkan elektabilitas, atau memang ada strategi lain tidak mengindahkan hasil survei? Pertama, survei itu kan pertama gini, survei itu kan bunga-bunga demokrasi. Kemudian survei itu kan bukan sesuatu yang pasti. Dia hanya memberikan petunjuk saja. Ya. Dia itu kan biasanya di permukaan. Ya, di permukaan. Dalamnya air tidak bisa kita duga gitu. Ya. Jadi permukaan itu memang kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Makanya pepatah mengatakan air riak tanda tak dalam. Ya kan? Jadi belum tentu air yang begini begitu kemudian dalam begitu. Jadi orang-orang tua kita yang mengatakan demikian, kamu jangan takut kira-kira. Walaupun airnya begini-begini di atas, tapi nggak dalam itu. Jadi jangan takut kamu nyemplung kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika ya riuh ya soal survei dan sebagainya tidak membuat kita takut, ya, kita khawatir atau cemas, ya. Sebab kami juga masing-masing partai pengusung itu melakukan survei, ya. Melakukan survei ya terkait dengan bagaimana tingkat elektabilitas pasangan Amin di lapangan, ya. Dan tentu saja hasil survei itu cukup mengembirakan, ya. Ya, dan tentu saja memang sekali lagi karena survei itu bukanlah segalanya, dia hanya sebagai penunjuk jalan supaya kita lebih tahu di mana kita punya kelemahan, ya, sehingga kita memperbaiki kelemahan itu. Misalnya di satu titik ya kita masih kurang, sehingga kita berusaha untuk menambah atau menambal kekurangan itu. Kalau boleh tahu Bang, hasil survei internal itu potensi mendulang suara itu di daerah mana aja Bang? Terus daerah mana yang kemudian harus perlu digenjot? Sebenarnya kalau soal tempat-tempat ya yang menjadi magnet besar itu kan di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Ya, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu kan kumpulan suara terbesar kan di situ. Dan tentu saja memang butuh kerja keras di 3 Jawa tersebut. Ya. Sementara di daerah-daerah lainnya itu memang relatif ya lebih baik, ya, lebih baik. Dan tentu saja kami tidak kemudian mengatakan bahwa situasi atau peristiwa-peristiwa politik hukum yang ada itu kami mendapatkan keuntungan, tapi itu dengan secara alami itu memberikan dampak,
ya bagi elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya. Jadi secara umum saya ingin sampaikan di sini bahwa memang pertarungan yang sengit ya itu ada di Pulau Jawa dan itu juga terjadi pada pilpres sebelumnya ya. Dan di daerah-daerah lain dan nanti kan ada segmen misalnya muslim atau non muslim ya. Kemudian masyarakat yang plural, masyarakat yang rural ya, masyarakat urban dan lain sebagainya. Jadi semua variabel itu memang tetap dipelototin ya, di mana kita punya kekurangan. Nah karena itu ketika survei-survei yang muncul ya itu pasangan Amin selalu nomor bontot di antara 3 pasangan ini, ya kami tidak merasa berkecil hati, justru menjadi penyemangat, ya, menjadi penyemangat untuk menjaga, ya, agar suara rakyat itu tidak disalahgunakan, diselewengkan, apalagi dibajak dan dimanipulasi. Ya. Beberapa hari lalu Pak Din Samsudin menyatakan dukungan kepada pasangan Amin, Bang. Ya. Kemudian Pak Din menyatakan bahwa Pak Anies dan Caimin ini kan representasi dari kekuatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Apakah Bang Nasir setuju itu kemudian bisa menjadi pintu masuk untuk meraup dukungan di 2 organisasi Islam terbesar tersebut? Iya, memang Prof. Din mengatakan hal itu, ya. Meskipun kita nggak pernah tahu apakah Anies Baswedan itu kader Muhammadiyah, ya. Kalau Caimin memang katanya sejak lahir dia sudah NU kan, gitu. Sejak lahir dia sudah NU. Tapi ya mungkin karena karena Anies itu dilihat oleh Prof. Din dia lebih kepada pemikiran ya, intelektual ya. Dan itu kan dekat dengan Muhammadiyah misalnya. Ya, sehingga Prof. Din kemudian mencoba untuk mengatakan hal itu, bahwa ini adalah gambaran dari NU dan Muhammadiyah. Meskipun NU sendiri ya barangkali juga mungkin tidak seluruhnya kepada Muhaimin misalnya, atau Muhammadiyah juga tidak seluruhnya ke Anies Baswedan. Tapi paling tidak sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah, Prof. Din itu ingin mengatakan bahwa model Anies dan model Caimin itu adalah perpaduan antara NU dan Muhammadiyah. Ya. Yang menarik saya tanyakan kepada Bang Nasir adalah pasangan Amin itu paling pertama yang mendeklar. Tapi sampai sekarang belum ada tim pemenangan secara resmi nih, Bang Nasir. Mungkin kita bisa bertanya nih kepada Bang Nasir, kenapa nih? Iya, beberapa teman media juga bertanya kepada saya, ya, terkait dengan masalah tim nasional pasangan Amin ini, ya. Deklarasinya pertama, tapi sampai hari ini belum diumumkan siapa yang menjadi komandan daripada tim pemenangan Anies dan Caimin ini. Dan tentu saja memang tidak mudah untuk mengajak banyak orang, ya, apalagi pemilik-pemilik bohir misalnya. Ya. Dan kenapa? Karena memang apapun ceritanya, Pilpres ini kan butuh logistik. Ya. Kalau kita lihat ketua tim pemenangan tetangga sebelah misalnya, itu kan dua-duanya berasal dari latar belakang pengusaha, ya kan? Ya. Dan sehingga orang kemudian bertanya-tanya apakah nanti ketua tim daripada Amin ini juga pengusaha, kan begitu? Kalau iya, siapa? Kan gitu pertanyaannya, siapa? Yang kedua, yang ketiga, kok berani dia jadi, kan gitu kira-kira, kok berani, kan begitu. Walaupun belum tahu kita siapa, kan begitu. Nah, kalau itu pengusaha, apakah dia apakah ketua timnya nanti mantan jenderal? Kalau iya, siapa? Gitu kan. Nah, jadi memang pertanyaan banyak orang soal itu hari ini masih terus dipertanyakan. Dan sekali lagi memang kami sedang menyusun, katanya itu pertengahan bulan ini akan selesai dan akan diberitahu kepada masyarakat atau diumumkan kepada publik, ya.
Dan tentu saja memang di situ akan hadir dengan latar belakang sosial, ya, latar belakang apa namanya profesi begitu ya. Dan kami berharap memang tim ini nanti akan solid, ya. Komandannya juga penuh wibawa dan punya strategi bagaimana bisa pasangan Amin ini unggul dengan pasangan-pasangan lainnya. Jadi sedang mencari menggayat tokoh-tokoh penting ya untuk masuk di sini, bukan karena dari kalangan pengusaha ya. Nah itu kan, apakah nanti tim ini akan mengikuti jejak, ya, seperti pasangan Ganjar, Mahfud atau Prabowo, Gibran yang memasang pengusaha sebagai ketua timnya, ya. Nah, jadi itu kita lihat saja nanti. Ya. Ya. Keyakinan Bang Nasir sebagai kubu di pasangan Amin, yakin 1 putaran atau 2 putaran, Bang? Kalau kita belajar dari dari pilkada DKI misalnya, ketika ada 3 calon itu biasanya sulit kita untuk bisa mendapatkan 1 putaran. Ya. Tapi kalau kita tanya dengan teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan, mereka menginginkan sekali 1 putaran. Mereka menginginkan 1 putaran karena menyangkut dengan pembiayaan, ya. Karena itu kita nggak tahu ya kalau 3 pasangan nanti, kalau misalnya KPU memutuskan meresmikan 3 pasangan ini, maka agak sulit kita untuk misalnya mendapatkan 1 putaran, ya. Walaupun memang harapan masing-masing calon itu bisa 1 putaran, ya. Tapi dengan situasi yang ada hari ini, dengan berbagai macam tipe yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan belajar dari sejumlah pengalaman pilkada. Kalau pilpres kan kita ya hampir dikatakan ya kemarin itu Pak Jokowi, ya, kemudian Pak Jokowi lagi, itu kan hampir 1 putaran semua, ya kan, karena kalau 2 kandidat kan idealnya siapa yang menang dia yang jadi, tidak ada urusan presentasi dan lain sebagainya begitu, karena ada hanya 2 kandidat. Nah kalau 3 kandidat kan biasanya ada presentasi yang harus dia dapat, ya kan, misalnya 50% plus 1. Kalau itu dapat ya dia menang lah, ya kan. Kalau dia tidak dapat ya berarti dia harus berlaga dengan kandidat nomor 2, pemenang kedua atau perolehan suara terbanyak kedua begitu. Jadi saya agak nggak yakin kalau itu 1 putaran. Tapi saya yakin, mungkin Tribuners sih yakin, kalaupun nanti terjadi 2 putaran, di benak hatinya Bang Nasir, Amin adalah salah satu calon yang masuk di putaran. Oh jelas, harus jelas dong. Itu harapan kami semua yang ada tergabung dalam tim Amin, ya. Walaupun harapan kami 1 putaran, tapi melihat situasi ada 3 pasangan, ya rasanya agak tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Ya. Tapi kita membuat estimasi seperti itu aja dulu supaya kita tidak terlalu over, ya. Tapi over confidence. jadi kita prediksikan saja ini akan 2 putaran. Dan tentu kami berharap Amin itu ketika 2 putaran adalah salah satu kandidat. Ya. Pertanyaan terakhir buat Bang Nasir, apa yang kemudian Bang Nasir rasakan sebagai politisi, aroma atau suhu perpolitikan jelang Pilpres sekarang dengan Pilpres tahun sebelumnya, dan kemudian apa harapannya Bang Nasir agar demokrasi kita berjalan dengan baik, demokrasi kita makin matang dan tidak ada gesekan-gesekan seperti yang pernah kita alami di Pilpres sebelumnya, Bang? Menurut saya memang sudah saatnya tokoh-tokoh bangsa ini turun, ya, untuk mendinginkan suasana. Jadi mereka jangan bersemedi, kira-kira gitu. Tokoh-tokoh bangsa ini adalah mereka yang di luar partai politik, ya. Dan masih ada kan tokoh-tokoh bangsa itu, mereka bicara, ya. Jangan diam atau berpangku tangan. Jangan membiarkan situasi ini seperti ini, ya. Meskipun kalau saya perhatikan menjelang Pileg dan Pilpres ini memang tidak seperti 2019 yang lalu, ya.
dan itu sangat di mana-mana kita dengar pidato, ceramah dan lain sebagainya. Ya, ini kan sudah mulai baik gitu ya. Ya. Jadi mungkin juga kan tadi itu karena tidak ada head to head ya calonnya, sehingga tidak saling berhadapan dengan 3 calon ini kan masing-masing ya isu-isu itu ya terkait. Kadang-kadang satu ini menyerang yang ini, gitu ya. Jadi kadang-kadang dua pasangan calon saling head to head, sementara yang satu lagi ya itu relatif lebih adem begitu. Ya. Tapi secara umum saya perhatikan hari ini ya tidak dalam tanda kutip ya tidak seganas 2019 yang lalu. Ya, begitupun saya berharap tokoh-tokoh bangsa ya bisa turun ya untuk mendinginkan suasana. Mereka menjadi cooler ya, menjadi pendingin ya, agar kemudian demokrasi ini bisa dinikmati oleh banyak orang, agar demokrasi ini tidak menyebabkan kita terpolarisasi. Jadi jadi istilah rekonsiliasi dan sebagainya itu tidak perlu kita sampaikan lagi ya. Karena demokrasi itu kan sebenarnya rekonsiliasi juga. Enggak. Jadi jangan sampai kemudian kita buat istilah-istilah yang orang menjadi takut gitu ya. Melihat ini menjadi momok. Padahal Pilpres itu harus kita nikmati bersama-sama gitu. Ya. Seperti negara-negara lain tuh menikmati pemilihan presiden mereka. Nah, karena itu tokoh-tokoh bangsa diharapkan bisa ikut berpartisipasi mendinginkan suasana, jangan mereka membiarkan arena Pilpres ini menjadi arena untuk kita merusak ya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, Tribuners, apa yang disampaikan oleh Bang Natsir Djamil menjadikan proses demokrasi bangsa kita menjadi berkualitas. Mengingatkan kepada para tokoh bangsa untuk turun mendinginkan suasana, untuk kepada para kandidat untuk saling adu gagasan, adu program, siapapun yang terpilih nanti menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Demikian Tribuners, sampai jumpa lagi dengan tokoh lain yang akan memberikan inspirasi pemikiran bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.